Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sesudah namatin Soulland 2.5 dan Soulland 3.5, kurang lengkap rasanya jika tidak dilanjutkan dengan Soulland 3 sang legenda Dewa Naga. Mengkisahkan Tang Wulin, yaitu anak kedua Tang San yang diturunkan ke benua Deluo karena suatu alasan. Intinya saya sudah bahas. Nah, seperti apa keseruan kisah Wulin? Tanpa banyak berbasa-basi, mari kita masuk ke alurnya. Di sebuah danau kecil, kisah bermula dengan diperlihatkan Ditien atau biasa disebut dengan Dewa Binatang yang merenung meratapi nasib. Tak berselang lama, muncul sosok wanita yang berpenampilan serba hijau yang mencoba menghampiri tuannya tersebut. Dia mengungkapkan kalau umat mereka hampir punah akibat ulah dari umat manusia. 10.000 tahun yang lalu, Huayu-Hao mendirikan pagoda jiwa. Mereka sama sekali tidak bisa melawan dan hanya bisa bersembunyi di hutan Stardow. Namun masalahnya, jika terus dibiarkan, maka tak menutup kemungkinan kalau umat mereka akan punah. Tepat ketika mereka menceritakan itulah, tiba-tiba tanah yang mereka pijaki bergetar hebat, disusul dengan naiknya air danau, membuat bawahan Ditien menjadi ketakutan. Lantas mereka berpikir kalau ini adalah ulah dari umat manusia. Akan tetapi Ditien yang merasa ada aura yang agak lain, dia menyuruh bawahannya untuk lebih tenang karena gelombang yang muncul di hadapan mereka sama sekali tidak memiliki aura manusia. Dan benar saja, ternyata itu adalah sosok Raja Naga Perak yang masih hidup. Di Soulland 2.5 dijelaskan kalau Raja Dewa Naga membagi tubuhnya menjadi dua. Pertama Raja Naga Emas, kedua Raja Naga Perak. Raja Naga Emas sudah meninggoy di pedang Asura Tang San, namun intinya masih bersemayam di tubuh Tang Wulin. Menyadari tuan mereka telah tiba, Ditien langsung membungkuk memberikan penghormatan. Bersamaan dengan hal itu, raungan keras tiba-tiba terdengar dari segala arah, diikuti dengan retaknya tanah di sekitarnya, membuat bawahan Ditien terpental dengan cukup jauh. Lantas Raja Naga Perak mengungkapkan kalau dia sudah meninggoy, sementara dirinya masih hidup, dan jikalau umat manusia berani macam-macam, itu berarti kehancuran mereka sudah dekat. Ditien pun langsung curhat perihal dirinya yang tak mampu mengalahkan umat manusia akibat alat roh buatan Huayu-Hao. Yang setelah mendengar curhatan tersebut, Raja Naga Perak menyampaikan bahwa jika ingin mengalahkan umat manusia, maka mereka harus memahami umat manusia terlebih dahulu. Entah apa maksud dari Raja Naga Perak sehingga ia langsung mengajak pasukannya untuk pergi. Saat Raja Naga Perak melangkah maju menuju pintu keluar hutan, tubuhnya seketika mengecil hingga menjadi bentuk manusia. Lantas dia mengungkapkan kalau dunia kita sudah berada di ambang-ambang kehancuran, dan sebelum hal itu benar-benar terjadi, maka mereka harus menghancurkan umat manusia terlebih dahulu. Dan kisah akan berfokus pada pemuda bernama Tang Wulin, anak Tang San yang merupakan MC Soulland 3. Sebelum kisah benar-benar dimulai, kita diperkenalkan dengan yang namanya roh pelindung. Dijelaskan kalau setiap orang yang terlahir di benua Deluo, maka mereka tentu akan memiliki roh pelindung. Roh pelindung terbagi tiga. Pertama tipe hewan, kedua tipe senjata, ketiga tipe tanaman. Namun ada satu hal yang lebih penting dari roh pelindung, ialah kekuatan roh. Ya, setiap orang pasti memiliki roh pelindung, akan tetapi belum tentu memiliki kekuatan roh. Sebagus apapun roh pelindungnya, jika tidak memiliki kekuatan roh, maka ia tak akan mampu membangkitkan roh pelindung tersebut, yang artinya dia tak akan bisa berkultivasi. Begitupun sebaliknya, jika seseorang memiliki kekuatan roh, maka apapun jenis roh pelindungnya, dia akan mampu membangkitkan roh pelindung tersebut, yang artinya dia akan bisa berkultivasi dan menjadi Master Roh. Sama seperti Soulland 1 dan 2, Master Roh adalah sebuah gelar yang diimpi-impikan bagi semua manusia di benua Deluo. Dan kurang lebih dengan Soulland 1 yang setiap anak yang berumur 6 tahun, maka ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengetahui roh pelindungnya. Hal itu jelas bertujuan supaya orang tua mereka bangga memiliki anak yang kuat bagi keluarga mereka. Nah, kebetulan saat ini Tang Wulin sudah mencapai umur 6 tahun. Sama seperti orang tua pada umumnya, Tang Cuinan yang merupakan ayah angkat Wulin pun membawa anaknya tersebut ke suatu tempat untuk mengetahui roh pelindungnya. Sesampainya di tempat yang
ditujukan, Tang Cuinya yang mengungkapkan bahwa tak peduli apapun roh pelindung Wulin, bahkan jikalau tidak memiliki kekuatan roh pun dirinya tak akan kecewa. Bagi sang ayah, Wulin tetaplah anak kebanggaannya. Tak lama terdengar suara seorang guru yang memanggil nama Wulin, yang setelah namanya dipanggil, Wulin kecil pun langsung bergegas pergi bagaikan kebelet boker. Setibanya di tempat pembangkitan roh pelindung, lantas Wulin langsung disambut oleh seorang guru yang bertugas cek roh pelindung anak-anak. Dijelaskan kalau di ruang kebangkitan terdapat 7 lantai yang masing-masing ada arena kebangkitan tersendiri, dan Tang Wulin dibawa ke lantai 3. Sebelum ritual dimulai, sang guru memperingati supaya putra penguasa alam dewa tersebut tetap fokus saat pembangkitan berlangsung nanti. Namun sebelum itu, dia sedikit terkesima dengan mata indah yang dimiliki Tang Wulin. Sang guru pun berharap supaya roh pelindung Wulin berhubungan dengan mata, mengingat dewa emosi yang merupakan pendiri pagoda jiwa memiliki roh pelindung yang berkaitan dengan mata. Lantas sang guru memulai aksinya dengan Tang Wulin yang berdiri di arena pembangkitan. Saat sang guru mengeluarkan kekuatannya, cahaya putih berangsur-angsur keluar dari tangannya. Tak lama, kekuatan tersebut perlahan mendekati kaki Wulin sebelum memasuki tubuhnya. Yang saat itu juga, lantas tubuh Wulin bergetar hebat seolah sedang kesentrum. Tang Wulin berteriak kesakitan yang membuat sang guru ketakutan. Diketahui kalau setiap anak yang membangkitkan roh pelindung, maka ia akan mengalami sedikit rasa sakit. Namun rasa sakit yang dialami Tang Wulin terlalu berlebihan. Bahkan sang guru yang sudah bertahun-tahun menjadi guru roh pun baru kali ini melihat situasi seperti ini. Saat sang guru mendekatinya, dia menyaksikan langsung bahwa ada urat nadi berwarna emas di dahi Tang Wulin, yang dalam sekejap urat nadi tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat sang guru semakin terheran-heran. Roh pelindung macam apa ini? Sembari menahan rasa sakit yang luar biasa itulah, Wulin perlahan mengangkat tangannya. Sebuah cahaya kebiruan perlahan keluar dari telapak tangannya, disusul dengan kedatangan rumput biru perak yang bergoyang-goyang di tangan bocah tersebut. Melihat akan hal itu, tentu saja sang guru agak kecewa. Bagaimana tidak, dengan situasi seluar biasa tadi, ternyata hasilnya cuma roh pelindung rumput biru perak, sebuah roh pelindung yang tidak berguna. Namun meskipun demikian, sang guru tidak boleh menampilkan wajah masam supaya Wulin tidak kecewa. Dia pun memberikan ucapan selamat karena bocah tersebut telah berhasil membangkitkan roh pelindungnya. Terlebih, Wulin juga memiliki kekuatan roh. Meskipun tidak terlalu kuat dan hanya berada di peringkat 3 dalam daftar, namun sekali lagi, kekuatan roh adalah hal terpenting bagi setiap orang yang ingin menjadi master roh. Tak peduli apapun roh pelindung bocah tersebut, yang terpenting memiliki kekuatan roh. Dan ingat, selama Wulin mau berlatih dengan keras, maka ia akan menjadi master roh yang hebat. Akan tetapi Wulin yang paham betul kalau perkataan sang guru hanyalah bertujuan menghibur. Dia nampak tak dapat menahan sedihnya. Meskipun dirinya masih kecil, tetapi ia lumayan ngerti kalau roh pelindung rumput biru perak adalah roh pelindung sampah. Bahkan bukan hanya sampah, namun juga bisa dikatakan roh pelindung terburuk dari yang terburuk. Sadar kalau bocah yang dihadapannya itu sedang galau brutal, sang guru menceritakan tentang pendiri sekte Tang yang legendaris itu. Diketahui bahwa roh pelindungnya adalah rumput biru perak, tetapi dengan roh pelindung yang dianggap sampah itulah dia mampu membantai pasukan kekaisaran roh pelindung. Nah, oleh karena itu tidak ada yang tidak mungkin. Jika mau berusaha, maka Wulin akan menjadi orang yang kuat sama seperti leluhur sekte Tang. Mendengar itu, lantas Tang Wulin tertegun sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar cerita pendiri sekte Tang yang tersebar di seluruh penjuru dunia itu? Dia pun bertanya, bukannya roh pelindung pendiri sekte Tang adalah Kaisar Biru Perak? Sontak sang guru merasa malu setelah Wulin menanyakan itu. Bisa-bisanya bocah sekecil Wulin mengetahui banyak hal tentang pendiri sekte Tang. Untuk membalikkan keadaan, sang guru pun menjelaskan kalau Kaisar Biru Perak adalah rumput biru perak yang telah berevolusi. Pada intinya, jangan pedulikan roh pelindung, segera berlatih dan jadilah master roh yang kuat. Dengan mata yang berkaca-kaca itulah, Wulin mengucapkan terima kasih karena telah menyemangatinya.
Dan sebelum keluar dari tempat ini, Ulin nampak teringat dengan rasa sakit yang luar biasa saat pembangkitan tadi. Namun kenapa hasilnya hanya rumput biru perak? Tak mau terlena dalam kesedihan, lantas Ulin menyemangati dirinya sendiri. Tak peduli apapun yang terjadi di kemudian hari, dia bertekad ingin menjadi master roh yang paling terkenal di benua Deluo. Sepulangnya Ulin ke rumah, sang ayah yang khawatir dengan keadaan anaknya pun mencoba menenangkan. Sama seperti guru roh tadi, Tang Ziran menceritakan tentang pendiri sekte Tang yang juga memiliki roh pelindung rumput biru perak. Kemudian dia pun menyuruh Tang Ulin untuk tidak bersedih lagi, karena walau bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan roh. Diketahui kalau saking langkanya kekuatan roh, maka perbandingannya ialah 1:1000. Oleh karena itu, bersyukurlah Ulin karena menjadi 1 dari 1000 tersebut. Akan tetapi Ulin yang masih kecewa tidak mendengar ucapan ayahnya. Dia pun langsung pergi ke kamar dan berniat tidur lebih awal. Bahkan Lan Yu yang merupakan ibu angkat Ulin pun diabaikannya saja saat sang ibu menyuruh makan terlebih dahulu. Meski Lan Yu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dirinya hanya memaklumi sifat bocah tersebut. Sebagai seorang ibu, ia paham betul kalau Tang Ulin sangat ingin menjadi master roh. Namun apa boleh buat, menjadi master roh tentu saja tidak sesederhana itu. Tang Ziran pun langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau Ulin memiliki kekuatan roh. Namun sayang, roh pelindungnya hanyalah rumput biru perak. Yang kita tahu sekuat apapun roh pelindung tersebut, tetap saja itu hanyalah rumput. Terlebih, kekuatan roh Ulin hanyalah berada di peringkat 3 yang artinya kedepannya Ulin akan sulit menjalani kultivasi. Dijelaskan kalau semenjak Ulin diturunkan ke benua Deluo, dia diambil oleh sepasang kekasih yang kebetulan tidak memiliki anak. Dia pun dibesarkan oleh sang ayah bernama Tang Ziran yang bekerja di suatu tempat mesin roh sederhana. Dan karena kemampuannya juga sederhana, membuat Tang Ziran mendapatkan penghasilan sedikit, namun sudah cukup untuk menghidupi keluarga kecil ini. Selanjutnya sang ibu bernama Lan Yu yang merupakan ibu rumah tangga. Satu hal yang membuat Tang Ziran makin kelepek-kelepek sama Lan Yu ialah kemampuan memasak bininya tersebut sangatlah luar biasa, bagaikan makan di hotel bintang 5. Sementara Tang Ziran lagi enak-enaknya makan malam, scene berpindah dengan diperlihatkan Ulin yang sedang tidur pulas. Mungkin Tang Ziran dan Lang Yu beranggapan kalau alasan bocah tersebut tidak mau makan ialah karena kecewa dengan roh pelindungnya. Namun tentu saja tidak, melainkan karena dirinya memang lelah akibat membangkitkan roh pelindung siang tadi. Akan tetapi saat Ulin hampir ngorok itulah, tiba-tiba suhu di tubuhnya mulai naik sampai ke titik yang berbahaya, diikuti dengan munculnya cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, aura darahnya pun juga meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Nah, kenapa ke itu? Akankah inti naga emas mulai bereaksi? Pura-pura gak tahu dulu lah. Dan untuk kalian yang request Solen 5, tenang saja, karena suatu saat akan dibahas. Terlebih, saya juga fans Tangsan yang tentunya juga suka dengan Solen 5. Tapi insya Allah ya, saya urung pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.